Selamat pagi, yang saya hormati dosen dan guru pamong penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Saya Arista Yohani Octavilius. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ini formulir pendaftaran UKIN saya. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan 2021 dengan KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Praktik pembelajaran yang saya laksanakan yaitu pertemuan ketiga dengan indikator menuliskan jenis-jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 semester Gasal. Berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dari Bapak Ibu agar ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sebentar lagi kita mulai. Saya tes suara dulu. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Gambar saya bisa dilihat di layar kalian? Bisa, Bu. Baik. Seperti biasa, selama pembelajaran nanti, tolong aktifkan kamera ya. Ya, Bu. Harus, agar saya tahu kalian sedang apa begitu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Dominika, ketua kelas, seperti biasa silakan pimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo, itu WA dari siapa suaranya? HP siapa tadi? Ya, kita fokus pembelajaran dulu ya. Baik, saya sudah berbagi layar. Jadi layar yang kalian lihat di HP kalian itu pantulan dari layar saya. Meskipun di sini saya sudah tahu siapa saja yang sudah hadir. Nah, di sini kan saya bisa lihat siapa yang sudah hadir. Tetap kalian harus mengisi presensi ya, mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom kita yang sudah saya sediakan di sini. Nah, presensi tinggal diklik saja linknya seperti biasa, isi ya. Nah, saya rasa ini tidak ada masalah karena sudah menjadi kebiasaan kita ya. Saya beri batas untuk mengisi presensi hari ini tetap di hari yang sama sampai nanti pukul 23.59 karena tidak semua teman-teman selalu mempunyai kuota begitu. Makanya saya beri batasan lebih ya. Saya ingin pastikan dulu kalian sudah menyiapkan diri, sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, buku tulis, pena, pensil mungkin sudah? Sudah, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menuliskan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks. Glory, bisa tolong bantu saya ulangi. Hari ini kita akan belajar apa, Glory? Menuliskan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks. Iya, ya, bagus Glory. Berarti Glory menyimak saya ya. Nah, coba lihat ke sini, kita lanjutkan. Kalian tahu siapa dia? SpongeBob. SpongeBob. Saya yakin kalian semua tahu. Ini SpongeBob. Ini Patrick. Ini Tuan Crab, Mr. Crab. Ini Sandy. Nah, ini Squidward. Coba tirukan ini ekspresinya bagaimana? Nah,
mengapa saya tampilkan SpongeBob dan kawan-kawannya di sini? Nah, teman-teman, kalau kita ingat kembali cerita SpongeBob, Spons ini sebenarnya apa sih dia ini? SpongeBob ini sebenarnya apa dia ini? Apakah hewan laut? SpongeBob itu adalah spons yang biasanya digunakan untuk mencuci piring, tahu? Yang bentuknya persegi itu, warnanya kuning. Nah, itulah sebenarnya SpongeBob. Dalam ceritanya disampaikan begitu. Dalam dunia nyata, kira-kira ada tidak yang seperti itu? Apakah spons itu bisa berubah menjadi SpongeBob dalam kehidupan nyata? Tidak ya. Tidak. Tentunya hanya ada di imajinasi saja, fantasi saja. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita menyimak tadi, kita mengingat kembali cerita SpongeBob. Kalau dilihat dari dunia nyata, jadi cerita fantasi itu ada dua jenisnya. Yang pertama, cerita fantasi irisan, dan yang kedua, cerita fantasi total. Nah, kalau dilihat dari segi latar waktunya, maka cerita fantasi itu juga ada dua jenisnya. Yang pertama, cerita fantasi sezaman, dan yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, ini masih satu rangkaian dengan pembelajaran sebelumnya, masih mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah kenali ciri tokoh, latar, alur, dan tema cerita fantasi. Nah, sekarang kita akan belajar menuliskan jenis cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks. Ada dua teks yang sudah kita baca ya. Masih ingat siapa kira-kira tokoh utama dari teks cerita fantasi yang judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga? Nataga. Ya, benar. Nataga. Ya. Ya, bagus, benar. Nah, apa jenis cerita fantasi tersebut? Inilah yang nanti harus kalian diskusikan dengan teman dalam kelompok. Jadi dua teks cerita fantasi tadi itu yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan yang sudah kalian baca pertemuan sebelumnya, nanti dibaca lagi dalam kelompok, kemudian ditentukan jenis teksnya jika dilihat dari hubungannya dengan dunia nyata dan dilihat dari latar waktunya. Setelah ini saya persilakan untuk bergabung kembali dengan anggota kelompok seperti kelompok yang sebelumnya. Kita tidak perlu bagi lagi ya, karena ini menyambung pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mengunduh LKPD dari Google Classroom kita ini. Nah, ini mengidentifikasi LKPD-nya pertemuan sebelumnya sudah kalian unduh. Isinya seperti ini. Saya tampilkan kembali di sini. Nah, ini LKPD kita yang sudah kalian kerjakan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang ini, bagian A, kenali tokoh, latar dan sebagainya. Kemudian B, menemukan ciri umum cerita fantasi yang sudah dibaca. Nah, hari ini yang harus kalian kerjakan, bagian C dan bagian D. Nah, baca kembali teksnya, dua teks tersebut, kemudian cari tahu berdasarkan latar cerita. Nah, teks cerita fantasi tersebut termasuk jenis cerita fantasi apa? Sertakan buktinya dalam teks. Begitu ya. Dan yang D, jika dilihat dari hubungannya dengan kehidupan nyata, termasuk jenis cerita fantasi apa? Nah, cari buktinya dalam teks, kemudian tuliskan. Seperti biasa, jawabannya kalian tulis di buku tulis, ya. Kemudian nanti difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Tidak ada. Setelah ini kalian silakan keluar dari Google Classroom ini. Kemudian berdiskusi kelompok menggunakan grup kelompok, grup WA yang sudah kalian buat dan saya pun ada di dalamnya. Bisa chat di situ ya.
tentukan bagiannya begitu. Siapa mengerjakan yang C, siapa mengerjakan yang D, siapa nanti yang bertugas mempresentasikan. Nah, nanti saya akan melakukan pembimbingan melalui video call. Jadi nanti saya video call per kelompok, per grup WA. Saya beri waktu 20 menit ya untuk berkelompok. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena kalau pembelajaran daring waktu serasa cepat berlalu. Nanti baru chat ternyata sudah 10 menit. Nah, itu ya, 20 menit untuk bekerja kelompok. Silakan mulai dari sekarang. Kalian boleh keluar dari Google Meet, nanti bergabung lagi di link yang sama. Nanti saya infokan ya. Halo, selamat pagi Glory, Yuni, Triwahyuni. Menyambungan ya. Tadi saya sudah lihat di kelompok kalian di grup WA, kalian sudah membagi tugas. Triwahyuni mengerjakan yang bagian apa? Bagian C, Bu. Oh ya, yang C ya. Berarti hubungannya dengan latar waktu. Ada kesulitan kira-kira Triwahyuni? Ada sih, Bu. Tidak ada. Oke, sementara tidak ada ya. Oh, menyambungkan jaringan mereka kurang stabil sepertinya, anggota kelompok tidak apa-apa. Ya sudah, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti jika ada pertanyaan boleh sampaikan di grup ya untuk saya jawab. Ya, oke. Selamat bekerja. Terima kasih Triwahyuni. Semangat. Tadi saya lihat di grup sudah dibagi kalau tugas tiap anggota kelompok. Apakah ada kesulitan kira-kira? Tidak, yakin mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Jika dilihat dari segi latar waktu dan hubungannya dengan kehidupan nyata, tidak ada kesulitan sejauh ini. Oke, ya sudah. Jika memang tidak ada kesulitan, lanjutkan dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan sampaikan di grup, nanti saya respon. Selamat pagi. Bagaimana kelompok kalian? Kelompok yang ketiga. Tadi saya lihat kalian cepat sekali ya mengerjakannya. Jadi sudah dari awal dibagi. Jadi tugasnya sudah siap begitu. Jadi siapa nanti yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok? Dian. Oh ya, oke. Semangat Dian. Tadi saya baca. Bagus pekerjaan kalian, bukti yang kalian berikan lengkap begitu. Sudah sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Jadi ada kesulitan tidak dalam kerja kelompok? Ada yang ingin ditanyakan mungkin mumpung saya video call? Tidak ada, yakin? Bagaimana tadi kerja kelompoknya? Kalau saya perhatikan tidak ada kesulitan sepertinya. Benar ya, tidak ada kesulitan ya. Sudah siap presentasi? Kita undi siapa yang berkesempatan untuk presentasi pertama, kedua, dan ketiga. Saya sudah buat undian pakai ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang pertama harus presentasi yaitu kelompok ya, kelompok 2. Oke, siap-siap ya. Oh my god. 2 presentasi pertama. Oh my god. Kemudian yang presentasi berikutnya yaitu kelompok 1. Ya. Kelompok 2, kelompok 1, jadi otomatis kelompok 3 nanti kalian presentasi terakhir ya. Kelompok 2 siapa yang presentasi? Dominika, Bu. Dominika, ya. Kelompok 1 siapa presentasi? Yuni, Bu. Yuni, ya. Kelompok 3 siapa presentasi? Dian, Bu. Dian, ya. Oke, saya tunggu ya. Jangan lupa nanti ketika teman presentasi kalian harus menyimak ya. Karena nanti kalian setelah teman-teman presentasi kalian saya persilakan untuk mengomentari, memberikan saran mungkin, memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan teman. Oke ya. Dan tolong ingat
ketika teman presentasi, tolong mikrofonnya yang lain dinonaktifkan ya, agar tidak bertabrakan suaranya. Oke, siap? Ya, silakan. Ya, silakan mulai, Dominika. Selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari kami. Teks pertama, jenis cerita fantasinya cerita fantasi total. Alasan atau buktinya, keseluruhan bagian menceritakan tentang hal-hal yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Teks kedua, jenis cerita fantasinya cerita fantasi irisan. Alasan atau buktinya, bagian awal cerita menceritakan tentang kehidupan manusia pada umumnya, kemudian beralih ke latar waktu zaman Belanda. Yang C itu latar waktu sejaman. Alasan dan buktinya itu dari awal sampai akhir ceritanya menggunakan latar waktu yang sama, tidak menggunakan latar lintas waktu. Bukti kutipannya, seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Di awal cerita. Terima kasih Dominika sudah mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Langsung dulu ya, disambung kelompok 1, kemudian kelompok 3, dan setelah itu saya persilakan kalian menyampaikan pendapat begitu. Siap-siap loh, nanti saya tunjuk siapa menyampaikan tanggapan ya. Ya, silakan disambung kelompok 1. Ya Bu, saya akan mempresentasikan yang bagian C. Menceritakan jenis 2 cerita fantasi dengan mengisi tabel berikut. Teks satunya, jenis cerita fantasi latar waktu sezaman. Alasan atau buktinya, jadi dari awal hingga akhir cerita tersebut menggunakan latar waktu yang sama dan tidak memakai latar lintas waktu. Bukti kutipannya, awal cerita seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Akhir cerita, selesai pertempuran Nataga segera menuju ke atas bukit dan bergabung dengan seluruh panglima. Yang teks 2-nya, jenis cerita fantasi latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Seketika pohon besar tadi menghilang dan digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Dan saya akan mempresentasikan yang bagian D. Teks satunya, jenis cerita fantasi total. Alasannya, jadi keseluruhan bagian ini menceritakan sesuatu tentang hal-hal yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Yang teks 2-nya cerita fantasi irisan. Di bagian awal cerita tersebut menceritakan tentang kehidupan manusia pada umumnya, kemudian akan beralih ke latar waktu zaman Belanda. Ya Bu. Ya, terima kasih sudah mewakili kelompok 1 untuk presentasi. Berikutnya kelompok 3, silakan. Silakan Dian. Kita dari kelompok 3. Sebentar. Saya ikut berarti di situ. Ayo, kita atau kami? Kami Kita atau kami? Kami Iya, dari betul. kelompok. Dari jawaban yang C itu apa? 2 jenis cerita fantasi nyata dibagi menjadi 2, yaitu total dan irisan. Dan 2 jenis cerita fantasi dengan memakan waktu yaitu sejaman dan lintas waktu. Teks 1 menceritakan latar waktu sejaman. Alasannya itu dari awal hingga akhir cerita menggunakan latar waktu yang sama. Teks 2 menggunakan latar lintas waktu masa kini dan masa lampau, yaitu kutipan ceritanya, Nono si anak rembulan berlibur-libur sendiri ke Linglung, tempat tinggal Mbah Satstro. Ia suka berlibur di sana karena ia bisa bersepeda keliling dan bermandi-mandi di sungai Lakso yang menyegarkan. Lalu yang bagian D,
Teks satunya menceritakan fantasi total karena keseluruhan bagian menceritakan tentang hal-hal yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Teks 2-nya menceritakan fantasi irisan karena bagian awal cerita menceritakan tentang kehidupan manusia pada umumnya, kemudian beralih ke latar waktu zaman Belanda. Terima kasih teman-teman yang sudah mewakili anggota kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang saya persilakan untuk menanggapi dulu, karena saya nanti di akhir ya. Saya mendengarkan kalian dulu, mendengarkan tanggapan dari teman-teman dulu, baru nanti di akhir saya memberikan evaluasi. Silakan. Cara menyampaikannya sangat bagus, cuman terganggu sama jaringan dari Dominikanya, Bu. Oh, kalau menurut Maria, Dominika menyampaikannya sudah sangat bagus. Percaya diri ya tadi. Iya, Bu. Mungkin karena jaringannya agak kurang stabil, makanya Suaranya agak putus-putus. Oh begitu ya, bisa jadi jaringan Dominika atau jaringan Maria yang kurang stabil ya. Baik, oke ya, terima kasih Maria. Menurut Dian, bagaimana presentasi yang disampaikan Yuni tadi? Jelas, mungkin jaringan di sini yang kurang ini, jadi suaranya putus-putus, Bu. Oh ya, putus-putus sama seperti yang disampaikan Maria ya. Tapi kalau dilihat dari segi isinya, isi yang disampaikan sama tidak dengan pekerjaan kelompok Dian? Sedikit berbeda, tapi lumayan jelas. Lumayan jelas, ada sedikit perbedaan karena memang dikerjakan oleh kelompok yang berbeda. Mungkin pada bagian kutipannya ya, Dian ya, yang berbeda ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi lagi? Presentasi yang disampaikan dia, saya suka, Bu, sangat jelas. Dan jenis cerita fantasinya tadi jelas sekali. Dia menceritakan latar waktu sejaman dan latar lintas waktu masa kininya. Oh, ya. Terima kasih Glory. Menurut Glory disampaikan dengan sangat jelas juga. Bahkan penjelasannya ya, bukti kutipannya, jenis cerita fantasi lintas waktu, sezaman, kutipan yang disampaikan oleh Dian itu sangat jelas sehingga bisa dipahami gitu ya. Baik, coba lihat ke sini dulu. Setelah saya mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh perwakilan setiap kelompok, tadi saya mendengarkan ya, sambil memberi catatan, semuanya sudah tepat, benar, jadi kalian paham lebih awal sebelum saya menyampaikan materinya. Padahal tadi kan saya belum menyampaikan, belum memberikan penjelasan ya. Latar waktu sezaman itu apa pengertiannya? Latar lintas waktu apa pengertiannya? Tadi saya belum memberikan penjelasan kan? Tapi kalian sudah bisa menemukan sendiri dan menentukan, menuliskan jenis teksnya. Nah, ini jawabannya benar yang disampaikan teman-teman tadi. Dominika, Yuni, Dian. Jika dilihat dari latarnya, jika dilihat dari sudut pandang latar waktu cerita, jadi teks 1 itu merupakan latar waktu sezaman. Buktinya apa? Dalam ceritanya itu mulai dari awal sampai akhir cerita menggunakan latar waktu yang sama, begitu. Tidak ada penjelasan lintas waktu, ya kan? Mulai dari Nataga, persiapan berperang sampai akhir perangnya, ya di situ di waktu yang sama, begitu. Kemudian teks 2 itu merupakan jenis cerita fantasi lintas waktu. Mengapa? Karena di situ di dalam ceritanya disampaikan awalnya menceritakan kehidupan masa kini, ada seorang anak namanya Nono, begitu ya. Kemudian di tengah-tengah cerita tiba-tiba latar waktunya beralih ke zaman Belanda,
Nah, berarti ada perpindahan kan dari masa kini kemudian tiba-tiba ada di zaman Belanda. Berarti namanya jenis cerita fantasi lintas waktu. Nah, kalau masalah kutipannya tergantung kreativitas kalian ya. Tidak harus sama persis karena bahasa Indonesia itu bukan ilmu pasti begitu. Nah, coba perhatikan ke sini, kita lanjutkan untuk bagian D. Kalau dilihat dari kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, teks 1 itu merupakan jenis cerita fantasi total. Mengapa total? Alasan atau buktinya, karena keseluruhan bagian cerita menceritakan hal-hal yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Tokoh utamanya tadi Nataga dan panglima-panglimanya dan binatang-binatang di dalamnya. Karena kalau dalam kehidupan nyata tidak mungkin hewan atau binatang itu bisa berbicara, bisa berperilaku seperti manusia, bahkan berperang begitu. Dan di dalamnya menggunakan kesaktian-kesaktian bola api. Judulnya saja kekuatan ekor biru Nataga. Berarti ekornya Nataga itu bisa mengeluarkan api warnanya biru dan mempunyai kesaktian begitu ya. Nah, kemudian yang teks 2, cerita fantasi irisan. Benar yang disampaikan teman-teman tadi. Mengapa? Karena di bagian awal cerita menceritakan kehidupan nyata, kemudian yang waktu beralih ke latar waktu zaman Belanda, di situ menceritakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya, dikatakan di situ pohon kenari bisa menghilangkan orang, iya kan? Jika bersandar di pohon kenari tiba-tiba orangnya hilang. Kemudian ada Mbok Rimbi, ada kelompok semut hitam, ya, kemudian ada putri Belanda yang bisa mengubah diri menjadi burung kenari. Nah, dalam kehidupan nyata kan tidak mungkin itu terjadi. Makanya disebut cerita fantasi irisan, karena di awal menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, tapi kemudian separuhnya lagi beralih ke apa yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, baik, itu penjelasan dari saya, penguatan dari saya. Tadi Dominika, Yuni, dan Dian mempresentasikannya sangat bagus kalau menurut saya. Mengapa? Karena sangat percaya diri begitu. Modal utama yang harus kita punya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain seperti ini, misalnya saya bicara atau kalian presentasi, modal utama yang harus dipunya rasa percaya diri. Dan tadi percaya diri kalian luar biasa, tidak grogi sama sekali, lancar dari awal sampai akhir mempresentasikan, itu sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian sangat bagus mempresentasikan hari ini ya. Terima kasih. Itu tadi penjelasannya, pembahasannya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan dari pembahasan tadi itu? Tidak ada? Tidak Yakin? ada, Bu. Ya, sudah jelas semua, yakin? Kalau yakin saya lanjutkan. Nah, tadi ketika kalian kerja kelompok, kalian menjumpai ada hambatan tidak? Ada kendala tidak? Tidak. Tidak. Bagus Dominika. Tidak. Kira-kira teman-teman, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari apa yang kita pelajari hari ini jika dihubungkan dengan dunia nyata kehidupan kita sehari-hari? Apa coba? Mungkin tidak ada karena ini cuma cerita imajinasi. Oh, oke. Mungkin tidak ada karena ini hanya cerita imajinasi. Oke, jika dilihat dari segi imajinasinya ya, terima kasih Dian. Tapi coba lihat dari segi yang lain. Hari ini kita belajar jenis cerita fantasi, berarti kita tahu ya jenis-jenis cerita fantasi apa saja. Nah, kalau kita tahu jenis cerita fantasi apa saja, tentunya di kemudian hari kita bisa mencoba untuk menulis cerita fantasi. Menulis, menjadi seorang penulis itu sesuatu yang hebat loh. Siapa tahu nanti, ya kan, 10 tahun lagi tiba-tiba Dominika menghubungi saya. Ibu Arista, Ibu sudah membaca cerita fantasi yang saya tulis yang berjudul Dominika
si Ratu Permata, misalnya, ya kan? Siapa tahu, ya kan? 10 tahun lagi kalian begitu menghubungi saya, wah luar biasa, kalian bisa menjadi seorang penulis. Nah, begitu ya. Jadi semua yang kita pelajari tentunya ada manfaatnya dalam kehidupan nyata. Selalu ada sisi positif yang bisa kita peroleh ya. Nah, ini materinya seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan menyampaikannya di bagian akhir. Nah, bisa tolong bacakan, kita baca berantai ya. Jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi irisan dan total. Jenis yang pertama ini disesuaikan dengan keadaan ataupun sebuah kejadian yang terjadi pada dunia nyata. Jenis ini kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi sebagian atau yang bisa disebut dengan irisan dan juga cerita fantasi total. Yang A, cerita fantasi total. Cerita fantasi total merupakan sebuah cerita fantasi yang memiliki nama tokoh, latar tempat, alur, dan juga peristiwa yang ada di dalamnya tidak terjadi pada dunia nyata. Dalam artian, cerita tersebut murni dihasilkan dari imajinasi dan juga khayalan. B. Cerita fantasi irisan. Sebaliknya, cerita fantasi irisan merupakan sebuah cerita fantasi yang memiliki tokoh, latar tempat, alur, dan juga peristiwa yang ada di dalamnya sebagian merupakan kejadian yang terjadi di dunia nyata, sehingga menulis terbantu dengan cara mengembangkan cerita yang ada di dunia nyata menjadi sebuah teks cerita fantasi. Contohnya seperti nama, tempat, kejadian, dan juga peristiwa yang ada pada dunia nyata. 2. Cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Latar merupakan bagian penting dalam sebuah teks yang berupa suasana dan juga waktu pada cerita tersebut. Berdasarkan latar waktu yang digunakan oleh penulis, teks cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita fantasi sezaman dan juga teks fantasi lintas waktu. A. Teks cerita fantasi sezaman. Teks cerita fantasi sejaman merupakan jenis teks cerita fantasi yang hanya memiliki satu latar atau satu waktu. Misalnya seperti masa saat ini, masa lalu, dan juga masa depan. Jadi alur yang digunakan tetap maju tanpa melewati satu waktu ke depan ataupun ke belakang. Teks cerita fantasi lintas waktu, sedangkan teks cerita fantasi sejaman merupakan jenis teks cerita fantasi yang memiliki dua atau lebih latar yang ada di dalam cerita tersebut. Contoh latar yang digunakan seperti masa kini dan juga 50 tahun lalu, ataupun masa kini dan juga 50 tahun yang akan datang. Sesuai dengan latarnya, alur yang digunakan pun dapat berupa alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Baik, itu materinya ya. Saya rasa sangat jelas ya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa bisa menyimpulkan kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Saya bantu. Hari ini kita belajar tentang jenis cerita fantasi. Jika dilihat dari hubungannya dengan dunia nyata, ada dua jenis cerita fantasi. Apa saja? Cerita fantasi Iya, benar. Jika dilihat dari hubungannya dengan dunia nyata, ada dua jenis cerita fantasi, yaitu cerita fantasi total dan irisan. Gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang latar waktunya, latar waktu yang digunakan, ada dua jenis cerita fantasi, apa saja? Sejaman dan lintas waktu. Latar waktu Iya, benar. Sejaman dan lintas waktu. Ya,
Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Kalian hebat, hari ini sudah belajar dengan sangat baik. Oke. Nah, saya mengingatkan sekali lagi, tolong jika kalian ingin memperbaiki tugas yang sudah kalian kerjakan, boleh silakan. Sebelum nanti kalian unggah di Google Classroom kita ini ya, yang tadi saya sampaikan, tolong diunggah di sini seperti biasa. Batasnya pun seperti biasa pukul 23.59 hari ini ya. Saya tunggu difoto dan dikumpulkan. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Yakin? Nah, baik, kalau tidak ada, saya ingin sampaikan ini pembelajaran kita selanjutnya. Nah, selanjutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi sebagai persiapan, tolong kalian baca cerita fantasi berlian 3 warna yang ada di buku siswa halaman 56 dan 58. Begitu ya. Nah, baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kalian sudah belajar dengan saya sangat baik. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, boleh keluar dari Google Meet, silakan.